Sementara itu Ratna Agustin, gadis berusia 23 tahun, memulai aktivitas kesehariannya bekerja dengan menggunakan KRL. Ia bertujuan menuju Grogol, Jakarta Barat. Ratna diantar adiknya dengan sepeda motor agar cepat sampai ke stasiun Jombang. Waktu itu saya mau berangkat kerja, masuk siang di daerah Grogol Sleepy. Saya masuk jam 12 siang, naik kereta yang jam 10. Perlahan KRL KA 1131 mulai meninggalkan stasiun Serpong menuju stasiun Tanah Abang. Saat KRL itu singgah di stasiun Sudimara Jombang, Ratna menaikinya. Pada awalnya ia hendak naik ke gerbong tengah, namun ia urungkan niatnya dan berlari untuk menaiki gerbong khusus wanita. Kereta pada waktu itu penuh, membuat Ratna tidak mendapat jatah duduk. Ia pun berdiri tepat di belakang pintu gerbong masinis. Pada awalnya KRL melaju seperti biasanya. Para penumpang di dalam gerbong seperti senyap. Ratna melihat mereka dengan tatapan heran. Semuanya terdiam. Tak ada suara yang terdengar selain deru kereta yang melaju. Saat KRL melintasi daerah Pondok Betung, tiba-tiba sebuah truk bermuatan BBM tak bergerak di tengah rel perlintasan kereta. Sofyan yang panik segera keluar dari kabin masinis menuju ke gerbong wanita. Bu, cepat pindah ke gerbong kedua. Kereta mau tabrakan. Cepat. Semua penumpang panik. Saat itu terdapat balita berusia 4 tahun yang lepas dari pengawasan ibunya. Sofyan segera menggendong bayi itu. Anak siapa ini? Ibu, tolong anaknya di bawah. Tolong. Seorang wanita kemudian menghampiri Sofyan dan mengambil balita itu. Sini saya bantu, Bu. Ayo ibu cepetan. Ari, pindah gerbong. Dan setelah menolong ibu-ibu itu, bukannya menyelamatkan diri, Sofyan malah kembali menuju kabin masinis. Sofyan berusaha menarik tuas rem darurat yang tak berada jauh dari kabin. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Jangan nabrak ya Allah. Allahu Akbar. Namun terlambat. Kereta yang ditumpanginya keburu menabrak truk tangki, terguling dan terbakar. Gak lama saya balik badan. Tiba-tiba, tin, suara klakson gede, terus-terusan. Langsung di situ kejadian jatuh, tabrakan, langsung kebalik keretanya. Orang pada menumpuk semua di situ. Kepala kereta api terbakar, penuh api dan asap di dalam. Kejadian kereta kebalik itu api udah gede. Kaki sama paha saya kebakar. Saya sudah pasrah waktu itu. Saat itu Ratna Agustin yang berhimpitan dengan penumpang lain berusaha menyelamatkan diri. Ia berusaha keluar dari gerbong kereta yang terbakar itu. Ia terus memukul kaca kereta namun tak berhasil. Suasana di dalam kereta gelap karena asap. Saya hampir tidak bisa bernapas. Saya kemudian menemukan lubang, lalu berhasil keluar melalui lubang. Setelah itu, api bertambah besar melahap gerbong. Lalu saya pun pingsan. Kecelakaan maut itu menewaskan 9 korban dan banyak ratusan orang yang mengalami luka-luka. Mereka kemudian dievakuasi ke masjid di dekat lokasi kejadian sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit atau klinik terdekat. Saya melihat pas di dalam gerbong itu orang-orang tidak bisa yang keluar. Orang-orang pada saling menumpuk tindih-tindihan.
ibu-ibu yang di bawah tidak bisa menyelamatkan diri. Entah karena tertumpuk atau tidak kuat bangun. Ratna yang berhasil dievakuasi ke sebuah masjid akhirnya terbangun dan segera menghubungi adiknya, Ramadhani. Udin, ayah Ratna, dan Ramadhani segera menuju ke TKP untuk melihat kondisi Ratna. Setelah saya sampai di TKP, saya langsung melihat kereta itu terbakar hebat. Api menggumpal tinggi. Allahu Akbar. Bahkan di got pun terdapat api. Mungkin karena terkena cipratan tumpahan bensin. Sesampainya di lokasi, Udin tidak menemukan Ratna di TKP. Akhirnya mereka menemukan Ratna di sebuah rumah sakit tak jauh dari tempat kejadian. Di rumah sakit, Udin tampak begitu sedih melihat keadaan Ratna yang mengalami luka bakar. Namun ia tetap bersyukur karena Ratna masih diberi kesempatan hidup oleh Yang Maha Kuasa. Ratna kemudian menjalani perawatan selama beberapa hari dan akhirnya bisa pulih. Meski ia masih memiliki trauma atas peristiwa kecelakaan kereta itu. 11 siang, kereta komuter lain arah Serpong menuju Jakarta menabrak truk bermuatan bahan bakar minyak di perlintasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Proses evakuasi di lokasi kejadian kecelakaan masih berlangsung. Bagaimana kondisi terakhir di sana, Peter? Ya Allah, Sofyan. Ibunda Sofyan Hadi, Amel, mendengar berita kecelakaan itu dari media sosial dan TV. Ia lalu terkulai lemah di rumahnya begitu mendapat telepon dari kekasih Sofyan yang menjelaskan tentang kondisi Sofyan. Hancur hati ibu, hancur. Anak yang paling bontot, yang paling patuh sama orang tua. Dia ibadahnya rajin, puasanya gak pernah bolong. Ya Allah, tapi ibu ikhlas. Ibu ikhlas karena ini sudah takdir. Amel merasa sangat kehilangan atas meninggalnya Sofyan Hadi. Ternyata firasat buruk yang menghantuinya selama ini menjadi kenyataan. Putra kesayangannya itu telah meninggalkannya untuk selama-lamanya dalam tugas. Namun Amel bangga karena putranya berhasil menyelamatkan beberapa penumpang sebelum maut menjemputnya.